nyaut Lilang, ini sorban. Saya nggak butuh. Ada lelang tongkat, sampai siwak. Siwak ini buat cangkem, buat membersihin kotoran. Jigong semuanya, masa mau dijual? Nabi aja nggak begini. Ini jigong loh, masuk dijual. Saya dengar aja jijik memuntah. Kayak bibirnya Bahari, bibirnya Broksit apa? Kalau bibirnya kayak artis Lady Diana itu semua mungkin saya beli. Bekas Lady Diana, masa bekas Bahar saya beli. Sekalipun Habib, siapapun, saya nggak butuh. Kalau Lady Diana mungkin saya belilah, karena saya lihat kecantikannya. Karena saya laki. Homo dong, saya suka Bahar. Waduh. Jadi nggak ada faedahnya gitu ya? Sama sekali. Itu orang yang menjual barang-barang itu dengan harga lebih yang bukan harga normalnya. Misalkan nih tongkat nih harganya 10.000. Terus karena Habib dijual 10 juta. Ini haram. Ini memanfaatkan agama. Mencari keuntungan. Ini lebih dari riba kalau saya bilang. Yang jual dirinya sendiri lagi. Kan tolol yang beli. Harusnya seorang Habib itu tidak boleh menjulukin dia, saya Habib. Tidak ada. Habib ini panggilan dari orang yang sayang. Kalau saya ketemu orang ya, saya Zen. Saya Kribu. Nggak mungkin dari mana? Saya Habib Kribu. Saya Habib Zen. Kan nggak mungkin dong. Jadi orang yang manggil saya Habib, monggo. Tapi saya tetap, saya manggil diri saya Zen. Nah ini kadang-kadang Bahar ngomong, saya Habib ini, aduh. Jadi apa memang benar ya, Bika? Kalau misal kayak Habib itu dari barang-barangnya ada karomah yang bisa ditularkan. Kayak contohnya Bahar kan jual cincin, jual siwa itu. Tiap manusia tuh punya karomah. Di saat dia menyampai apa ya, spiritual yang tinggi, karomah yang tinggi, itu bisa. Saya tuh pernah ke Iran. Itu di Iran tuh kalau sorban putih itu bukan Habib. Tapi jujur saya kalau ketemu, penuh karomah. Saya yang takut malah. Jadi karomah tuh bukan dipaten hak darah biru, orang keraton, orang Habib, enggak ada. Ada yang di atas nasab apa? Wa nafahtu min ruhi. Aku ciptakan manusia dari ruhku. Ada yang lebih mulia dari ruhnya Allah? Tidak ada. Ya sementara ruh Allah ini ada pada semua manusia. Kalau itu manusia nggak ada ruhnya Tuhan, berarti apa? Dia mati. Orang mati itu apa? Ruh Tuhan lepas. Ruh kembali kepada Allah. Jasadnya mati. Jadi tidak ada. Jangan sekali merasa ada yang orang di bawah saya. Apalagi melihat karena nasab. Ini sombong. Nggak baik itu. Ruh Tuhan, satu-satunya ciptaan Tuhan yang paling agung di atas surga dan semuanya adalah apa? Manusia. Hanya manusia yang dicipta oleh Allah langsung. Aku turunkan ruh kepadanya. Kalau di Injil rupa Tuhan. Maksudnya seperti representasi Tuhan, manifestasi Tuhan. Itu manusia. Jadi setiap manusia itu mulia. Jangan kamu hinakan. Kalau malaikat, iblis, atau ciptaan yang lain itu nggak ada ruh? Enggak.
Cuma manusia. Cuma satu-satunya makhluk di dunia yang dicipta langsung oleh Tuhan itu adalah manusia. Ditiupkan ruhnya. Surga kalah. Jadi mau saya bingung kalau orang ribut beragama, meributkan surga, saling membunuh. Kan tolol. Surga yang butuh saya. Surga yang butuh manusia. Kenapa? Saya diciptakan langsung sama Allah. Surga enggak. Nah ini kan agama ini semua ribut kan gara-gara surga neraka. Mengklaim surganya punya gue. Ini punya gue, yang lain nggak bisa. Ribut gara-gara surga. Kan tolol nih. Sesuatu hal yang lebih rendah daripada manusia direbutkan. Surga itu lebih rendah daripada manusia. Ngapain direbutkan? Surga yang butuh saya nanti datang. Tidak ada semua orang akan masuk surganya Tuhan. Neraka itu ada di bumi. Setelah mati semua masuk surga. Kan Allah bilang, semua roh kembali kepada Allah. Jiwa-jiwa yang tenang. Jadi Anda nggak usah ragu lah sama Tuhan. Cuma Anda nih yang baik dong di dunia. Kenapa? Kalau Anda nggak benar, Anda terseksa di dunia. Yang orang nggak punya nasab, Anda nggak perlu kericil hati. Anda punya rohnya Allah di situ. Jadi nggak usah minder ada. Saya ini kalau bisa asgab saya jual loh. Kenapa? Anda pikir saya ini dapat asgab, terus dapat rekening 4 miliar, 10 miliar tiap bulan? Nggak ada. Secara dunia nggak dapat saya. Kalau bisa saya lepas kok. Saya lebih mau lepas, non Habib lebih bebas. Apa? Beban cuma dapat beban, nggak ada keistimewaan. Ali bin Abi Thalib bilang apa? Hubungan Allah dengan Rasul tidak ada hubungan nasab. Jadi jangan merasa ada orang merasa mau minta lebih ke hadap Allah. Tidak ada. Jangan mau merasa minta dispensasi kata Ali bin Thalib. Tidak ada. Semua tergantung amalnya. Itu sampai Ali bin Thalib bilang apa? Ya Allah, aku sudah sampaikan nih ya. Seperti Ali bin Thalib itu beban. Menyampaikan itu sudah pegel dia bilang. Ini ya Allah, aku sudah sampaikan kepada semua orang. Jadi apa? Jangan orang itu ada merasa minta lebih. Minta fasilitas lebih. Terus kalau minta dosa nggak apa-apa. Nggak ada katanya. Semua tergantung amalnya. Ini agama. Oh, agama pakai nasab-nasab kayak zaman primitif. Dan yang rebutnya lucu lagi, rebutan nasab. Aduh, yang satu merasa, saya nggak penting nasab. Ada yang satu, oh, saya nggak diterima, nasab saya nggak dicatat. Nggak apa-apa, dicatat enggak. Emang kita butuh dinilai orang nasab. Kita cukup dinilai sama Allah aja. Yang tadi tuh, Habib sempat ada statement kalau neraka itu di dunia itu rujukannya kemana tuh, Bib? Kan semua roh, ada ayat kan? Semua roh kembali kepada Allah. Manusia itu bisa hidup, bisa bergerak, karena apa? Ada roh Tuhan di dalam dirinya. Kalau roh Tuhan itu tidak ada, berarti kita mati. Jasadnya hilang. Jadi yang menggerakkan jiwa manusia itu roh Tuhan. Wa nafahtu min ruhi. Di saat kita mati, berarti roh Tuhan nggak ada di situ. Lah, roh ini kembali kepada siapa? Kan satu roh yang punya Allah. Kembali kepada Allah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kamu nanti kembali kepada aku. No, saya pikir apa? Orang beragama nggak usah ngeributin neraka orang lah. Mendingan Anda sibukkan diri Anda habiskan waktunya Anda untuk menjadi orang baik, supaya apa? Anda besok masuk surga tuh nggak malu. Daripada Anda ingin membuktikan orang lain masuk neraka, ngapain? Oh, diri Anda belum tentu masuk surga yang enak. Kalau nggak lulus gimana? Akan Anda turun lagi. Ini anekdot aja lah. Surga itu saya nggak tahu, itu urusan Tuhan. Mau tadi apa? Jangan Anda sibuk dengan orang lain. Ini saya perhatiin semua agama ini perang, saling membunuh, cuma gara-gara surga dan neraka. Bagi saya orang tuh kalau beribadah masih karena surga, itu anak TK. Surga dan neraka itu konsumsi untuk anak kecil atau orang awam. Perlu diiming-imingin. Lu nanti gua kasih hadiah. Lu nanti kalau nggak nurut gua gebuk. Ini kan buat anak kecil. Ya seperti anak kecil. Nak, mandi nak. Nggak mau. Nanti habis mandi ayah kasih permen. Anak itu mandi. Apa yang di benak anak itu? Bukan mandinya, permennya. Masa Anda sudah gede, udah kawin punya bini, mau mandi perlu permen lagi? Kan malu. Jadi surga neraka itu hanya apa ya? Iming-iming supaya orang jadi baik. Kalau sudah dewasa, masa mau cari permen lagi sama orang tua? Ayo Pak, saya mau mandi Pak, udah punya bini. Habis kasih permen dong Pak, kan malu. Karena apa? Kita sudah tahu filosofinya mandi itu membuat diri kita sehat. Semua ajaran Tuhan itu apa? Kalau kita mau lihat filosofi, untuk kita di dunia supaya baik. Tidak ada beban ajaran Tuhan. Karena beban apa? Kita merasa nggak yakin. Seperti kita disuruh ngeluarin amal sedekah. Itu kegembiraan yang paling indah. Tapi kita nggak apa-apa. Dengan saya bisa dugem, saya main perempuan, itu kenikmatan, itu sesaat. Tapi coba kalau Anda memberi nafkah orang,
ada roh Anda, jiwa Anda. Itu kebahagiaan yang abadi. Jadi semua yang datang dari Tuhan itu baik buat manusia di dunia, bukan membebani. Kalau aturan Tuhan itu cuma dipakai di dunia, aman. Nggak ada pincang kaya ada miskin. Bayangin aja ini pejabat, sudah disumpah pakai Al-Quran, dia masih korupsi juga. Itu namanya manusia kan liar. Tapi Tuhan nggak ngambek. Besok diingetin lagi. Tuhan itu bukan penghukum. Tuhan itu penolong. Tuhan itu tidak menghinakan untuk memanggil pendosa. Dengan cara baik, tidak dikuatkan aibnya. Coba kalau Tuhan bongkar aib siapa manusia. Mungkin kita malu semuanya. Mau sekalipun pendeta, kiai, pasti malu kalau dibongkar aibnya. Jadi makanya saya bilang apa? Nggak usahlah kita sibuk ngurusin dosanya orang. Urusin dosa kita sendiri. Mau orang yang disibukkan mengurusin aibnya sendiri, dia nggak akan sibuk ngurusin apa orang. Ngapain? Mau saya bilang apa? Agama itu bisa indah, bisa baik di saat orang tuh memaksimalkan akalnya. Tapi agama itu jadi minus atau jadi hina di saat orang tidak menggunakan akalnya. Allah tiada disembah dengan kebodohan. Kecerdasan yang menjadikan agama itu terasa indah. Jadi kalau ada output agamanya nggak indah, berarti itu keluar dari apa? Bukan dari akal yang sehat, dari akal yang sesat. Ya kita contohlah banyak pendakwah. Ya seperti saya lihat Bahar, saya jadi Habib malu. Bawa ngutip hadis sembarangan, menganggap ahli bait Al-Quran dirinya. Sampai dia katakan ini semua nggak cinta dia kafir. Lalu kalau nggak cinta dia kafir, karena alasan dia lebih mulia daripada orang lain, saya murtad. Masa toh Tuhan melegalkan orang setolol Bahar. Jadi Nabi itu nggak ada geng-gengan nasab-nasaban. Ini cucunya, bau tingus, mungkin belum tentu lagi cucu, sudah habis tuh mungkin darahnya. Tinggal darah ikan teri. Kok masih mau bangga-bangga Habib? Terus pakai sorban seperti, wah kayak Batman, seperti merasa kunci surga milik saya. Aduh, Nabi itu kalau di Indonesia juga nggak pakai sorban. Karena sorban jenggot itu budaya Arab. Kalau Nabi Indonesia ya pakai belangkon, pakai jari, pakai sarung. Tapi ya karena orang gila nasab, beragam dengan kebutuhan, menganggap keturunan Nabi, ya dia mau gaya-gaya Arab, pakai sorban. Kalau misal kayak di Arab Saudi, di Yaman atau dan lain-lain gitu, Bib, itu apa ada gelar Habib yang diituin juga? Oh, Iran Sayyid, Malaysia Syed, Habib cuma di Indonesia. Tapi mereka dihormatin juga. Kalau di Iran tuh jubah hitam, itu Habib. Kalau sorban putih, bukan. Tapi nggak ada bedanya, ilmu yang membedakan. Tapi secara akhlaknya yang mereka beliau-beliau ini lebih keren nggak dari Bahar? Wah, ya Allah. Jadi Habibnya itu pakai sorban hitam, kalau sudah bersorban, itu dihormatin. Dan nggak beda, yang putih juga dihormatin. Jadi sebelum pakai sorban itu ada kayak tahapannya ya, Bib? Udah ada ya. Nggak, maksudnya dari akhlaknya, dari adabnya, dihormatin dulu gitu ya? Makan yang subhat aja nggak boleh, apalagi yang sunnah. Nggak boleh. Nyaci maki, nggak ada. Jadi memang gelar di sakral. Tapi dinisbatkan buat orang yang tepat ya? Loh, sakral. Ya maksudnya orang Nah, yang ya. tepat. Dan kalau saya pakai sorban hitam tuh Habib, maling gendut sama orang yang bukan Habib. Oh, makin gendut dia. Justru dia tuh memelayanin. Kenapa? Bagi dia tuh Habib itu bukan mau dilayanin. Harusnya seorang Habib itu apa? Melayani. Kalau orang menjadi Habib itu harus seperti Rasulullah. Nabi itu tidak pernah dilayani, tapi Nabi melayanin. Nabi itu legowo sama siapapun. Harusnya seorang Habib yang di Indonesia apa? Harus legowo. Kalau berapa? Nggak usah number one. Nggak usah ingin duduk number one, nggak usah lah. Kenapa? Nabi itu nggak nyari number one. Yang bikin number one itu cuma Allah. Tetap nabinya itu apa? Merasa bukan orang hebat. Jadi seorang Habib itu apa? Harus legowo apa? Melayani yang non Habib. Apalagi di sini ini sudah ada NU, ada Muhammadiyah. Ini sudah, kalau saya sebagai Habib, saya sudah nggak tahu lah, saya mau bilang bersyukur kayak apapun. Ajaran Nabi Muhammad bisa berkembang. Jujur aja, dalam hal ini apa? Orang NU dan Muhammadiyah apa? Punya keistimewaan di sisi Allah dan Rasul yang saya nggak punya. Kenapa? Saya merasa masih keturunan Nabi. Jadi kecintaan saya kepada Nabi ada hal hubungan darah. Tapi justru yang mulia itu apa? Orang yang bukan keturunan Nabi, yang tadi dibilang nggak ada hubungan darah, tapi dia bisa cinta sama Nabi, ini dia punya penghargaan yang tinggi. Istilah apa? Kalau dia ini pinter, hebat,
Dari bapaknya bukan orang kaya, bukan pejabat, orang miskin, tapi bisa jadi dokter. Ini hebat. Ketimbang saya ini Habib, tapi saya kaya semuanya, saya jadi dokter. Enggak hebat. Jadi saya itu ada iri kadang-kadang kepada yang non Habib itu. Jujur terhadap orang lain itu, saya itu kagum. Kok begitu bisa cinta kepada Rasulullah? Saya belum bisa merasakan. Saya ini mungkin cinta ya karena saya mungkin masih ada merasa keturunannya kan. Enggak efek lah. Ada yang mungkin saya nggak bisa rasakan, yang ada di NU itu aja. Si Syehrel aman, uang dia dapat, tololnya kau Bahar. Koplak, koplak. Pejuang. Orator ulung. Masih dikadalin. Tuh. Laptop dapat 2 itu Sirel. Pertama atas nama Pondok Si Bahar. Itu laptop dari Eropa, belinya pakai pound sterling, kalau dirupiahkan 30 jutaan. Kata Sirel untuk Pondok Si Bahar. Itu laptop nggak ada nyampe ke pondok. Saya telepon waktu itu ke pondok itu. Nggak ada nyampe. 30 jutaan bro. Habis itu si Sirel masih minta laptop lagi ke orang yang sama ngasih laptop tadi. Katanya untuk kebutuhan pribadi Si Bahar dalam penjara. Di sel. Dikasih lagi sama mereka laptop. Itu kurang lebih mungkin sekitar 5 jutaan harganya. Itu pun nggak ada ke si Bahar. 2 laptop udah. Belum uang kamera yang 10 juta. Udah berapa puluh juta itu? Itu baru yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan itu. Semua dijual atas nama Bahar, atas nama Pondok Bahar. Pelakunya siapa? Si Syehrel. Kalau ini fitnah laporkan. Tolol. Habis itu apa yang terjadi? Dia nggak bisa menghadapi Lubis, nggak bisa membendung, minta tolong ke si Bahar. Bahar maju, babak belur, boyok. Hasilnya apa? No, TIJ live. Oh. Tanggepin dong. TIJ. Pelanga pelongo kayak orang bego. Itu hasilnya. Si Bahar itu pelanga pelongo depan kamera, linglung muka kena mental. Mereka-mereka yang tadi, si Syehrel, si Ja'far, si Alwi, si Aldo, si Zen, si Mahdi, enteng mereka sekarang. Gak pernah di roasting lagi sama Lubis sama TIJ. Yang jadi tumbal siapa? Bahar. Kenapa? Karena ketololannya. Har. Kok tolol banget itu jadi orang. Mau aja dikibulin sama bocil-bocil. Aldo waktu itu udah kalang kabut. Sampai-sampai ngangkat isu GAM. Dulu di Aceh itu ada GAM. Ada GAM kata Aldo. GAM, Gerakan Aceh Merdeka. GAM itu berhenti perjuangannya dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu berkat Habib Rizik Syihab, kata si Aldo. Dusta bohong. Bukan gara-gara si Rizik itu, bukan. Gara-gara tsunami. GAM berhenti perjuangannya. Itu kita kupas, kita bantah. Digas sama Bang TJ, Aldo kena mental. Bahar, semuanya Bahar pasang badan buat mereka. Habis itu apa hasilnya? No, TIJ like, tanggepin dong. TIJ, lu mau berak? Mau boker? Mau berak sekebun? Iya. Tolol. Ana singa. Singa dikibulin sama curut. Dikibulin sama curut, dikibulin sama babi tanah. Singa. Kalian lihat itu muka si Bahar yang kena mental itu. Kalian lihat muka si Bahar yang kena mental itu. Lihat itu mukanya. TIJ, biasanya orang yang kayak gitu pas mau berak itu. Pas mau berak, tai yang keluar itu keras. Namanya tai berontak.
Kalau dipakai buat nimpuk, itu sakit itu tainya yang kayak gitu. Kalian tahu tai berontak gak sih? Kalian berak di kloset, terus habis itu kalian siram, tainya nggak mau masuk, keras, ngambang terus itu tai, disiram, dia masuk terus plung, nongol lagi. Gitu. Nah itu tai keras itu, kering, keras, pas ngeluarinnya, TIJ, TIJ. Kena mental sampai terberak-berak. Iya berontak itu namanya. Tai berontak itu namanya. Keluarinnya itu butuh perjuangan. Ya Allah. Dan ada orang ngalamin momen kayak gitu ketika tidak lagi berak. Noh, TIJ lagi les. Oh. Tanggepin dong. TIJ. Langsung mencret. Bonyok lu Har. Dan untuk Bahar ya, ini belum ada apa-apanya Har. Ini baru pemanasan Har. Terlalu mewah. Terlalu mewah. Itu saking gak ada bahannya. Saya baru lihat komen terlalu mewah aja. Gak kuat ngomong saya. Apalagi dengar suaranya yang ngomong terlalu mewah. Tapi sebelumnya mukanya udah hancur lebur. Kayak Hiroshima Nagasaki. Dibom oleh tentara sekutu. Guys, saya kasih bonus buat kalian. Saya kasih teka-teki plus jawabannya. Tentara apakah yang paling kecil? Tentara sekutu. Hiroshima Nagasaki hancur lebur, dibom oleh tentara sekutu. Saya jadi ingat Mugashi Bahar. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Har. Kok lubah-lul banget sih Har jadi orang Har. Ya. Lihat orang-orang yang dulu menyanjungmu nyuruh kau maju, ya. Nyuruh kau maju. Yang si Syekhrel lah, yang si Aldo lah, siapa-siapa itu yang nyuruh kau maju, mereka sekarang gimana? Yang babak belur di YouTube sekarang siapa? Kau apa mereka Har? Lu udah babak belur kayak gini, mereka bisa apa Har? Mau aja dikadalin sama curut. Udah gak kuat saya guys. Gak kuat saya guys ya. Betul lah kau Har. Pelawak tanpa tanda jasa. Oke guys. Oke, terima kasih buat semua kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gak kuat saya. Terlalu mewah. Terlalu mewah. Muka udah kayak Hiroshima Nagasaki. Masih terlalu mewah. Ana banyak uang. Ini siwak jigong harganya 1 juta. Ini tas B 20 juta. Ana banyak uang. Terlalu mewah. Koplak. Udah.